Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, Bapak, Ibu. Ya, saya senang bahwa kegiatan kita kali ini disambut oleh jamaah, oleh masyarakat, karena saya lihat tambah ramai. Alhamdulillah. Salawat dan taslim kita kirimkan ke hadirat junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Di majelis taklim di sana di Jeneponto biasanya kalau saya taklim biasa salawat dulu. Kita salawat di sana ya dengan jamaah ibu-ibu. Tapi karena waktu ya, kita baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini judul kita kali ini. Jadi, kematian tidak menunggu taubat. Itu judul kita. Jadi, kalau Ustadz Harun dari yang saya tanyakan, dari beberapa informasi yang saya dari beberapa teman yang saya tanya, itu membahas tentang wudu dan yang berkaitan dengan sholat ya. Saya sendiri sebelum masuk ke hal-hal ibadah ritual yang memiliki rukun-rukun, saya lebih memilih judul. Jadi biarlah teman-teman yang mengisi membahas tentang ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah mahdah, ibadah mahdah yang itu ada rukunnya. Ada ibadah mahdah, ada gairu mahdah. Biarlah teman-teman. Saya dulu bilang lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dan dulu. Karena terkadang kita kasih ke orang ambil gini. Tapi lihat-lihat gini, apa ini? Terkadang emas. Tapi kita bawa kepada orang penjual sayur, itu emas itu mahal. Tapi kalau karena kita bawa ke penjual sayur, sehingga berapa tuh gitu. Kita bawa ke penjual tempe, murah gitu. Mesti saya beli 100.000. Sekalinya kita bawa ke tukang emas, beli 2 juta, 2,5 juta. Terkadang karena tidak tahu gini. Sebelum saya menyentil-nyentil tentang sholat, tentang zakat, dan ibadah-ibadah mahal lainnya, saya ingin kita mental ini, iman dulu diperdalam, supaya kita tahu bahwa kemana ini tujuannya ini sholat, supaya lebih kuat keinginan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Jadi biarlah teman-teman yang mengisi kekosongan nanti, insya Allah yang bahas tentang itu. Saya yang awal-awal dulu, yang dasar-dasar dulu. Jadi judul ini adalah kematian tidak menunggu taubatmu. Ini hadis Rasulullah SAW yang berulang kali saya ulang-ulangi.
Nah, bilang Nabi, man qada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Inayana, siapa-siapa saja yang berangkat ke masjid, insyaallah kita ini Mas, tidak ada yang dia inginkan, la yuridu, tidak ada yang dia inginkan illa ayyata'allama khairan, kecuali untuk mempelajari sebuah kebaikan, anum bajir napaka nesse, au yu'allimahu, atau tidak ada yang dia ingin cari di masjid kecuali untuk mengajarkan kebaikan. Maka apa yang dia dapat? Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu, maka dia memperoleh pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi kita ini Pak yang sudah katakanlah sudah mendaftar atau belum pergi mendaftar, entahkah mungkin faktor apa dan seterusnya, belum pergi haji, berarti terjemah mari datang ke sini. Taklim, insyaallah dapat pahala seperti yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji kemarin. Di ayat yang lain, di hadis yang lain Rasulullah SAW man salaka tariqan mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melewati sebuah jalan, kita dari rumah kan melewati jalan ini, tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Termasuk kita anak-anak itu melewati sebuah jalan, kita ungkusi, belikan tas dan seterusnya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka kelak di akhirat nanti Allah mudahkan baginya jalan surga. Dan semua orang yang mendukungnya, orang-orang yang mendukungnya, kita dukung anak kita untuk sekolah, insyaallah kita ada percikan-percikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, ini tanda panah jalan ini anggaplah dari Pamatata ke Bontosikuyu, tapi tak balik, jadi harusnya ke sana ini panahnya. Anggaplah ini jalan dari Pamatata ke Bontosikuyu. Terlalu banyak pos-pos yang nataruh di perjalanan. Banyak pos-pos ini, pos di sana, ada pos di sini, ada pos lagi di sini, ada lagi pos, ada lagi pos. Di dalam hidup kita ini, Pak, Ibu, adik-adik sekalian, saudara-saudaraku, begitu banyak pos yang nataruh Allah dalam perjalanan hidup kita. Ini, ada pos di sini, ada pos di sini. Pos apa itu? Pos supaya dimaafkan dosa-dosa. Contoh satu. Nabi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini muttafaqun alaih. Inainayana, siapa saja yang mendirikan Ramadan, itu mendirikan Ramadan, segala hal yang berbau Ramadan, ibadah amaliyah, mau sholat tengah malam, puasa di siang hari, bersedekah, berzakat, mendirikan Ramadan. Siapa yang mendirikan Ramadan karena iman dan mengharap diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Ini pos pertama ini. Ini yang saya maksudkan, pos pertama. Pos pertama bahwa Allah menyiapkan satu momen untuk dimaafkan dosa kita. Pertanyaannya, saya lanjut dulu. Itu pos pertama. Pos kedua ada lagi sesudah Ramadan itu. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Summa, kemudian atba'ahu sittam min Syawal, kana kasiyamid dahri. Ini pos kedua ini. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menambahnya lagi 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia seperti pahalanya seperti berpuasa setahun lamanya.
banyaknya itu pahala. Ada pos lagi, pos kedua itu. Ada lagi pos ketiga, nasihatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi wasu'ila an shaumi yaum Asyura faqala yukaffir as-sana al-madiyah. Yukaffir as-sayyi'ah al-madiyah. Nabi ditanya tentang puasa Asyura yang baru-baru ini, yang baru-baru. Hari Senin yang lalu. Ya, 9 Muharram. Nabi ditanya tentang puasa Asyura. Nabi mengatakan puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Itu pos ketiga itu. Pos ketiga. Begitu banyak pos-pos yang Allah siapkan ini. Untuk apa? Untuk dimaafkan dosa-dosa. Pertanyaannya, adakah kita memanfaatkan pos-pos yang Allah siapkan ini untuk dimaafkan dosa-dosa sebelum kita menghadap ke Sang Pencipta? Karena terkadang kita menyepelekan. Ada juga yang hebat ini. Ini hadisnya Rasulullah SAW yang menyampaikan keutamaannya surah Al-Mulk. Tabaraka. Ini saya. Ini surah Tabaraka, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkan kita semua ini dari siksa kubur. Surah Tabaraka. Dibaca lalu itu Pak setiap malam Jumat. Bisa juga mengaji Bapak Ibu. Dibaca lalu itu. Yang bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa mengaji, belajar lalu mengaji. Belajar lalu mengaji. Ini nanti yang membela nanti di kubur ini. Ketika angkat nih palu-palunya mungkin kiri, datang itu bacaan itu pahala dulu. Waktu membaca surah Al-Mulk, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak yang Allah itu persiapkan untuk melindungi kita. Pertanyaannya, maukah kita memanfaatkan atau tidak? Orang terkadang berkata, pahala. Apa tuh itu pahala? Pernah dibahas yang lalu ya di pertemuan pertama. Pahala. Bagaimana bentuknya itu pahala? Berkumis kan? Saya ambil kisah. Ini ilustrasi ya, bukan kisah, ilustrasi. Di dalam perutnya seorang ibu, ada bayi kembar. Ada bayi kembar. Ada bayi A yang di sana, ini bayi B. Kembar kini, ada bayi A, ini bayi B. Nah, bilang bayi A, beja-beja. Apa bahasa selayarnya bayi? Beja-beja. Sama sih, Pak Dusun. Kada lolo? Nah, di jadi lolo. Mau anak lolo. Kalau di Jepun tuh beja-beja. Nah, kalau anak lolo itu lolo. Ya umur 17 tahun itu. Oh, gitu ya? Iya. Ya, terkadang itu sebuah bahasa, Pak, mirip tapi beda. Sama saya masih belum paham itu kalau saya mendengar teman mengatakan gele dan tide. Terkadang saya tanya, aku bilang tide, dia bilang bukan tide, gele. Oh, terkadang mirip tapi beda. Nah, bilang beja-beja A, ketika sudah mau usia dilahirkan ini, ketika kita katakanlah umur 5 bulan lah di dalam perut ibunya. Nah, bilang 5 bulan maki ini di dalam perutnya ibu. Nah, bilang sama bayi si bayi B, 5 bulan maki di sini di dalam perutnya ibu, ini tanganku tidak pernah saya gunakan. Nah, ini ruangan sempit ini. Sempit berdua lagi. Mau gitu miring kanan, miring bergerak, miring kanan, miring kiri. Susah bergerak. Ini tangan ini rompa-rompai. Apa masalahnya rompa-rompai? Bikin sempit saja tidak ada gunanya. Lepas tangannya. Ini bayi A. Nah, lepas tangannya. Lepas tangan kiri nah.
Tidak ada matu-matu. Nah, tidak ada di dalam di sini jagung mau disangko. Tidak ada di sini sawah mau dipacul. Tidak ada gunana ini tangan. Tidak ada di sini mau dimakan pakai tangan. Tidak ada, karena bayi itu dia makan melalui pusar, kan? Tidak lepas kita tangan. Tidak ada gunana ini. Penerumpai. Ini bayi B, diam saja. Bayi B, ini bayi A. Kemudian setelah dia lepas tangan, nah, dia lihat kakinya. Ini kaki lagi. Nah, tidak ada di sini jalan raya yang mau diinjak-injak. Tidak ada bola di sini mau ditendang-tendang. Lepas juga ini tangan, nah lepas di kakinya juga ini bayi A. Tidak ada bola di sini, tidak ada jalan raya di sini. Apa sih gunanya? Nah, lepas kaki nah. Jadi tidak lepas kita kanan, lepas kaki nah. Enggak ada nih. Apa nak bilang bayi B? Biarkan saja begitu. Suatu saat nanti akan ada gunanya. Apa yang terjadi? Setelah sampai 9 bulan 10 hari, dia pindah alam. Saya garis bawah ini, Pak. Pindah alam ini dua ya bayi. Dari alam rahim ke alam dunia. Saya garis bawah ini. Pindah alam. Dari alam rahim ke alam dunia. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Itu bayi A tadi ketika beranjak anak-anak, nah lihat kita saudaranya main-main layang-layang, baru menyesal. Aduh, ternyata itu tangan tidak dipakai di alam rahim. Setelah pindah alam, di alam dunia jadi pakai paling. Baru na tembak mana. Teman-temannya bermain, dia begitu saja telungkup. Baru rasa sesali dirinya. Ada. Setelah pindah alam, Pak, baru dipakai itu tangan, baru kaki. Setelah besar nanti tertawa sih, tapi tertawa capele sih, tapi kerja di ponto. Tertawa capele karena teman-temannya, saudara-saudaranya sibuk di sawah, sibuk di laut, bekerja di perusahaan, dia tidak ada bisa kerja. Baru sesali. Seumur hidupnya dia sesali. Saya tanya kita, ada nih manfaatnya sholat kita pakai, kita terima di dunia? Saya tanya gitu lupa, ada nih manfaatnya puasa, pahala puasa kita dapatkan di dunia? Tidak ada. Jangan kita berhenti, Pak, seperti bayi si B itu mengatakan, tidak ada manfaatnya di sini. Tidak ada, jangan kita menyesal, Pak. Jangan kita menyesal sholat, bahwa tidak ada manfaatnya sholat, itu tidak. Di alam dunia tidak ada. Tetapi setelah kita pindah alam, disitulah di alam selanjutnya, di kuburan itu, Pak, kita akan nikmati itu salat, bacaan Al-Quran, pahala taklim datang kita mendengarkan. Di alam selanjutnya, anak ayam yang ada di dalam telur, anak ayam yang ada dalam telur itu merasa mungkin itu adalah luas, tapi setelah pecah itu telur, mengatakan, wih, ternyata alam yang saya tuju selanjutnya itu ternyata jauh lebih luas. Begitulah, Pak. Dunia ini mungkin luas, tapi ada alam yang jauh lebih luas. Itu setelah kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang orang berbeda pendapat, Pak. Banyak hal. Dalam sholat saja ulama tak berbeda. Ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar. Ada tidaknya Allah, itu orang masih berbeda pendapat. Itu orang-orang ateis itu tidak, dia tidak percaya adanya Tuhan. Kalau dibilang itu saja pulpenmu itu pasti ada yang buat, diproses dulu, digantang sekian baru ada mobil box yang bawa ke toko, di toko itu dipasang di sini, baru datang ke di situ beli. Ada prosesnya itu. Nah bilang iya. Tapi itu apalagi gunung di sana, Lumpuh Batang. Itu tidak terjadi dengan sendiri, ada proses pembuatannya. Saya bilang tidak. Bumi ini terjadi dengan sendirinya. Itu orang ateis itu. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Begitu banyak, Pak, yang banyak dipertentangkan. Tapi ada satu hal
yang sangat sedikit, yang bahkan barangkali kita sepakat semua. Sepakat di semua ini, tidak ada yang tidak sepakat. Ada satu hal yang semua orang setuju, tidak berbeda pendapat. Mau penjahat, pencuri ayam, pencuri kerbau, mau semua orang jahat pun setuju. Apalagi kita ini. Apa itu? Ini Pak, mati. Tanya itu pencuri itu, kira-kira mau mati jago juga nanti itu atau tidak? Tidak, saya yakin pasti dia bilang meninggal ki. Pasti itu. Satu hal ini semua orang setuju bahwa semua akan meninggal. Sekebal apapun orang, kalau kita tanya suatu saat nanti kamu akan meninggal atau tidak, pasti Nabi lagi meninggal nanti. Semua orang setuju. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin rumah kita sekarang. Ini barangkali rumah kita sekarang. Tapi ada rumah masa depan yang pasti kita akan ke sana. Mau tidak mau, cepat atau lambat. Yang mana itu? Ini Pak, rumah masa depan. Cepat atau lambat kita akan menyusul mereka. Makanya kalau kita masuk di pekuburan itu, assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Semoga keselamatan buat kalian semua, wahai penghuni kubur. Dan kami, Allah menghendaki akan menyusulmu. Ini adalah rumah masa depan. Erki, teaki, cepat atau lambat, kaya, miskin, pintar, bodoh, tinggi sekolahnya, profesor, doktor, petani, nelayan, semuanya akan menuju ke rumah masa depan. Ini Pak. Penceramah bukan penceramah, orang pintar semuanya. Tetapi pertanyaannya, apakah sudah ada modal kita untuk menuju ke sini? Selagi Allah berikan umur kepada kita Pak, mari kita manfaatkan umur kita. Coba saya memutarkan dulu video. Tidak ada jantungan sebentar ada video agak sadis, tapi untuk menggambarkan bagaimana siksaan di akhirat nanti. Tidak ada jantung di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama saksikan berbagai kisah nyata tentang mereka yang menghembuskan napas terakhirnya di tempat dan waktu yang tidak mereka duga. Kematian itu datang dengan tiba-tiba, tidak pandang waktu, tempat, usia, keadaan, dan sebab-sebab yang jelas. Ini sementara mudah sekali umurnya ini Pak, mudah sekali umurnya, mudah sekali. Kalau ada penonton bola di sini yang favorit, masih 24 Sebuah tahun. pemandangan yang mengenaskan. Beberapa saat setelah wasit memberikan kartu kuning untuknya, dia sempat tersenyum dengan keputusan tersebut. Namun tiba-tiba dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dan kemudian terjatuh membentur tanah. Napasnya naik turun. Ternyata dia sedang menghembuskan napas terakhir. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian tersebut langsung tersungkur. Mereka menangis dan menjerit. Seakan tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kematian datang dengan tiba-tiba saat dia sedang semangat melangsungkan pertandingan. Sesuatu yang tidak pernah terpikir olehnya, kalau hari itu merupakan hari terakhir bagi dirinya. Mengingat dia masih berumur relatif muda, yakni 24 tahun. 24 tahun Pak. Usia yang telah menjebak banyak kaum muda dengan kelalaian. 24 tahun.
tempat meninggal. Ah, ini lucu Pak. Orang sedang main bola, tapi seperti orang ayam dipotong. Lompat begitu. Peristiwa serupa sekaligus lebih mengerikan dalam pertandingan Liga Arab ini. Selepas pemain tersebut menghalau bola, tiba-tiba dia terjungkal-jungkal dengan gerakan yang sedikit aneh. Sebuah gerakan yang mirip dengan seekor ayam yang baru disembelih. Wasit dan rekan-rekannya pun kelihatan agak sedikit bingung dengan kejadian tersebut. Sepertinya dia sedang mengalami beratnya proses sakaratul maut. Jam berapa Isa? Jam 10 ya, masih ada waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang akan meninggal. Itu orang yang akan meninggal. Ada ayat dalam Al-Quran ini, kalau Nabi bilang PLN besok malam Tanah Harapan ini, Tanah Harapan akan mendapatkan giliran pemadaman lampu bergilir. Kalau ada pengumuman seperti itu dari PLN ini, kira-kira apa kita lakukan Pak? Karena mati lampu ini besok malam. Apa kita lakukan? Berdiam diri saja, santai Bapak? Tentu tidak. Persiapkan untuk penerangan besok malam. Karena ada pemberitahuan. Iya. Siap beli keliling, beli minyak tanah. Sekarang sudah jauh-jauh. Sudah jauh-jauh itu Allah sudah mengatakan bahwa ini, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Coba baca terjemahannya. Ini siksanya nanti di neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan pedih. Jadi setiap kali runtuh hancur itu kulit, maka Allah perbaiki kembali, diperbaiki kembali, kemudian dihancurkan kembali. Itu tadi itu yang orang yang akan meninggal dunia. Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Jadi menurut Al-Quran itu orang yang akan meninggal itu nalihadji, tapi khusus untuk dia, seperti gorden. Kita ini masih tertutup di gorden mata Pak, masih tertutup di gorden. Orang yang akan meninggal itu diperlihatkan seperti ini ya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang akan dia tuju nanti. Tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya kecuali malaikat. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan dia tuju nanti. Makanya itu terkadang menurut Prof. Quraisy Shihab, ada orang yang ketika akan meninggal itu tersenyum. Ada juga yang menangis. Yang tersenyum itu bisa jadi ya, bahwa dia sudah melihat surga Allah. Dia sudah
yang tersenyum itu ketika akan meninggal bisa jadi Allah sudah memperlihatkan. Jadi fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada saat orang akan meninggal dibuka tirai gorden yang menutup matanya selama ini, ditutup sekarang ini Pak, yang kita sehat-sehat ini ditutup mata untuk melihat hal-hal yang gaib. Tetapi orang yang akan meninggal dunia itu dibukakan menurut ayat ini dan sesuai yang dapat disampaikan oleh ulama kita Prof. Syihab. Makanya itu ada orang yang akan meninggal tersenyum, ada juga orang menangis. Tetapi tidak selamanya kita memvonis bahwa orang yang akan meninggal dunia dan menangis itu penuh dengan dosa-dosa, tidak juga. Ada juga bahkan umpamanya ada orang meninggal dan kita bimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak bisa, jangan langsung divonis, ini orang banyak dosanya, ini tidak bisa mengucapkan. Tunggu dulu. Ada sebuah riwayat seorang ulama, saya lupa namanya ya, ulama besar ketika dan banyak murid-muridnya ketika akan meninggal dunia, itu murid-muridnya datang menuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi enyeng begini, itu ulama enyeng. Nah bilang itu murid-muridnya, kenapa kita tidak ucapkan la ilaha illallah guru? Nah kita yang ajari ya dulu, kita yang mengajari dulu bahwa man akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, itu sesuai pernyataannya Nabi. Siapa yang di akhir ucapannya itu mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ucapkan lalu guru la ilaha illallah, nyeng guru nyeng. Sakaratul maut ini, tapi Allah memberi dengan kuasanya, Allah memberikan kesehatan kepada gurunya ini sehingga sehat kembali dan ngobrol dengan santrinya. Dia ceritai gurunya, tadi waktu kamu bimbing saya untuk mengucapkan la ilaha illallah, itu ada iblis datang menyerupai penampakannya orang yang sangat kucintai, yaitu kedua orang tuaku. Jadi begitu. Nanti ketika di akhir hayatnya ada orang yang sangat kita cintai sekali. Nah bilang itu orang yang kita cintai, ucapkan ada dua Allah, ruwai kering Allah Ta'ala. Makanya saya mengatakan tadi begini, saya tidak mau. Karena bilang itu setan tadi, ikut dia ucapkan duai Allah Subhanahu, duai Allah Ta'ala. Makanya saya menyanyi begini. Jadi tidak semua orang yang yang menangis dalam sakaratul mautnya itu adalah orang-orang yang berdosa, belum tentu. Bisa jadi ini karena ini adalah persoalan-persoalan yang gaib, sehingga hanya orang mereka itulah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang gaib. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, bahwa pada hari itu ketika sakaratul maut dia sudah dibukakan gorden yang menutup matanya selama ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kematian ada dua ajal. Ini juga ini. Ada dua ajal, Pak. Jangan dikira bahwa kita hanya satu. Ini gambaran warga di dunia jini, film jini. Film jini orang yang disiksa dengan gigitan ular besar. Tapi memang ada. Ya. Bahwasanya ada siksaan nanti di akhirat digigit dengan ular besar. Ajal itu ada dua. Ada namanya ajal musamma. Ini disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 2. Coba kita nanti buka-buka terjemahannya. Terjemahan tahun 74. Terjemahannya di situ, "Wallazi khalaqakum min tinin." Allah telah menciptakan engkau dari tanah. Tsumma qada ajala. Kemudian ditetapkan ajal, wa ajalum musamma. Ada lagi satu namanya ajalum musamma. Bagaimana itu ajal dan ajalum musamma? Itu terjemahan yang lama, tahun 74. Bisa kita cari terjemahan Al-Qur'an yang lama itu. Sekarang Al-Qur'an yang terjemahan tahun 2019 sudah berubah ya terjemahannya.
Saya kira sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih suasana materi-materi yang seperti ini. Maksud saya, biar lebih teman-teman yang membahas tentang sholat dulu. Ketika habis materi-materi dasar seperti ini, dikuatkan dulu iman tak, keinginan tak bahwa ibadah sholat itu penting, ibadah puasa itu penting, berbakti kepada kedua itu penting, menjaga kekerabatan itu penting, karena semua itu adalah mengandung pahala, dan pahala itu kita butuhkan nanti, mungkin tidak sekarang. Tidak sekarang. Pernah saya ilustrasikan itu. Pernah lihat pulsa. Bagaimana kasih lihat video, bagaimana itu pulsa? Anu berjenggot, tidak ada, tidak kelihatan ya. Tapi kalau beli pulsa 10.000, kita SMS satu kali berkurang Rp500. Itu Rp500, kita lihat keluar dari HP kita terbang-terbang begini? Tidak. Tapi kenapa berkurang itu sisa 9.500? Nah tadinya 10.000, kemana perginya yang Rp500? Coba, di mana? Itu adalah hal yang gaib. Dia tidak terlihat, tapi dia ada. Begitulah dengan pahala. Itu pulsa tadi itu baru ciptaan manusia. Bagaimana mungkin Allah menciptakannya? Banyak hal-hal yang gaib yang barangkali tidak tercerna oleh akal kita, hanya bisa dicerna oleh iman. Makanya salah satu bukti keimanan itu allazina yu'minuna bil ghaibi, di ayat-ayat surah Al-Baqarah awal-awal itu. Tandanya orang beriman adalah beriman kepada hal yang gaib, yang tidak tertangkap oleh mata indera kita ini. Sekian dulu barangkali Pak pertemuan kita kali ini. Baru tadi juga ini saya susun download di kantor sambil saya mengikuti pelatihan untuk saya diklat pekan depan lagi. Untuk tidak bertepatan ini diklat ke pekan depan malam ini, coba di cancel lagi. Insyaallah kita akan lanjut Pak Talimta di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan insyaallah nah kasih Allah Subhanahu wa taala sehat semua sehingga kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Koneksi Bluetooth dihentikan.